Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kita ketemu lagi pada perkuliahan kita untuk mata kuliah Kewirausahaan 1. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan tema perspektif kewirausahaan pada individu. Oke, kurang lebih 10-15 menit ya. Jangan lupa sebelum kalian menyimak, tetap tonton terus. Silahkan kalian like, selanjutnya kalian subscribe. Oke, teman-teman sekalian, ya, kita akan membahas terkait dengan perspektif kewirausahaan pada individu. Nah, ada ciri umum ya terkait dengan perspektif kewirausahaan pada individu ini. Yang pertama itu ada mimpi. Seseorang ya ketika ingin menjadi seorang wirausaha, pertama itu harus memiliki mimpi yang besar. Yang kedua, dia juga harus memiliki karakteristik ketegasan. Yang selanjutnya, dia juga harus memiliki jiwa pekerja keras, ketetapan hati, dan juga dedikasi yang tinggi. Nah, ini nantinya akan memunculkan rasa kesetiaan. Selanjutnya, mereka harus memiliki jiwa terperinci. Terperinci ini maksudnya adalah mereka yang memiliki jiwa entrepreneur ya, hidupnya harus terperinci ya, tidak boleh dia sembarangan karena semuanya akan dihitung. Selanjutnya, dia akan berbicara terkait dengan nasib. Tapi ini hanya sekian persen saja ya, dia tidak banyak ya, karena orang yang kaya belum tentu dia mau untuk berwirausaha. Sebaliknya, ya, orang yang tidak memiliki kemampuan dalam segi finansial, dia bahkan lebih bisa untuk melaksanakan kewirausahaan dengan semampunya. Selanjutnya, di dalam wirausaha kita juga dituntut untuk memiliki yang namanya modal. Modal itu sudah pasti berkaitan dengan uang. Selanjutnya, sosial kita itu juga akan dituntut di sini. Nah, untuk selanjutnya itu ada watak secara umum ya. Apa saja di dalam watak secara umum ini? Setidaknya ada 6 garis besar. Yang pertama, berorientasikan tugas dan hasil ya. Jelas kalau seandainya kita menjadi orang yang akan memanajemen terkait dengan wirausaha, kita pasti harus memperhatikan terkait dengan tugas dan juga hasil. Ini adalah orientasi kita. Di mana kita bergerak, di situ harus ada hasilnya. Selanjutnya, pengambil resiko. Siapa yang tidak mau mengambil resiko, jangan coba-coba bermain menjadi seorang wirausaha ya. Selanjutnya, berorientasi pada masa depan. Jelas, pandangan mereka, orang yang sukses itu pasti akan jauh ke depan. Dia mengingat masa lampau itu sebagai bahan bagi evaluasi dirinya, sehingga dia tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Selanjutnya, koorsinilan. Maksudnya apa? Produk wirausaha itu benar-benar dari hati ya, kita sendiri yang buat ya, kitalah menjadi ownernya. Selanjutnya, di dalam wirausaha juga dibutuhkan rasa kepemimpinan. Kita harus bisa memanajemen, harus bisa memimpin bawahan kita, partner kita, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Jelas, bagaimanapun fashion kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Selanjutnya ada sikap dan juga mental. Ya, apa itu? Ya, berani mengambil resiko, sense of business, menjadi seorang yang visioner, ya, membuka pemikiran, ya, selalu berpikir positive thinking. Yang terakhir adalah selalu memiliki kreatif dan juga inovatif. Nah, ini kalau seandainya kita tidak ingin usaha kita itu jalan di tempat, ya, harus memiliki sifat kreatif dan juga inovatif disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ini ada juga intrapersonal skills, yaitu ada change management, stress management, time management, creative thinking process, goal setting and life purpose, dan akselerasi learning technique ya.
ini ada beberapa personal ya ataupun kemampuan secara eksternal. Nah, ini juga ada juga yang secara internalnya. Apa itu? Yang pertama ya, seorang entrepreneur dia harus memiliki kemampuan terkait dengan komunikasi. Komunikasi itu harus dimulai dari sekarang ya, belajar dari sekarang. Tidak bisa ketika kita baru akan memulai usaha baru juga kita akan belajar terkait dengan komunikasi, karena tidak mudah belajar terkait dengan komunikasi itu sehingga membutuhkan waktu untuk belajarnya. Selanjutnya relasi ya, relasi ataupun jejaring ya, ini juga perlu karena untuk saat ini ya, jejaring terkait dengan relasi untuk wirausaha itu sangat-sangat diperlukan. Selanjutnya motivasi ya, dia harus memiliki kemampuan untuk memotivasi diri, memotivasi anak buahnya, memotivasi anggotanya, memotivasi mitra dan lainnya. Nah, ini juga menjadi salah satu kemampuan yang harus ada di dalam diri seorang wirausaha. Nah, selanjutnya ada leadership. Ya, leadership ini berkaitan dengan kepemimpinan. Ya, berkepemimpinan seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa seorang entrepreneur ya, dia harus bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya ada self marketing skill. Ya, apa artinya? Nah, di sini kita juga dituntut untuk pandai memasarkan produk kita sehingga ya produk kita akan mudah untuk dijual di pasaran dan juga diterima untuk di pasaran. Selanjutnya ada negosiasi ya. Negosiasi ini bagaimana kita meyakinkan produk kita bahwa kepada konsumen bahwa ini adalah produk yang terbaik ya. Selanjutnya kita harus bisa juga mempresentasikan produk kita kepada calon customer kita ya, terus calon konsumen kita, dan juga di mana kita tempat kita untuk menjual produk-produk kita. Selanjutnya ada public speaking. Artinya apa? Kemampuan untuk ya memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat terkait dengan produk-produk kita. Nah, yang selanjutnya ini ada 10 karakteristik utama wirausaha pada abad ke-21. Ya, ini ada 10 poin yang penting untuk digarisbawahi di sini. Yang pertama, mengenal dan juga mengambil keuntungan dari kesempatan. Ya, mengenal dan mengambil keuntungan dari kesempatan. Nah, yang selanjutnya yang kedua, banyak akal ya. Menjadi seorang wirausaha jangan kehabisan akal, harus banyak akal. Yang ketiga, kreatif ya. Jelas ya, kita harus memiliki ide, gagasan, kreatif ya, pandai berpikir dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang keempat, kita harus bisa menghayal atau banyak menghayal. Oh, nanti pada tahun sekian kita akan menjadi miliarder. Itu adalah sebuah motivasi bagi kita. Kalau seandainya kita tidak memiliki motivasi, ya, kita tidak pandai untuk menghayal, nah, ini biasanya akan membuat kita lemah. Selanjutnya, yang kelima adalah pemikir mandiri. Nah, selain daripada mendapat masukan dari orang lain, menjadi seorang wirausaha harus mampu untuk mengejawantahkan di dalam dirinya sendiri, ya, terkait dengan pemikirannya. Hasil pemikirannya itulah yang akan menjadi batu pijakan dia untuk melangkah ke depan. Selanjutnya, seorang wirausaha harus memiliki karakteristik yakni pekerja keras. Ya, jelas kalau tidak mau bekerja keras, wah jangan mau jadi wirausaha. Karena wirausaha itu tempat orang bekerja keras. Yang ketujuh, bersikap optimis. Ya, selalu optimis bahwa esok usaha saya pasti akan berhasil. Yang kedelapan, penemu sesuatu yang baru. Ya, penemu sesuatu yang baru, tidak mudah mengikut produk orang lain, tidak mudah terikut oleh produk-produk orang lain. Yang selanjutnya, pengambil resiko. Jelas seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Yang selanjutnya yang terakhir adalah menjadi seorang pemimpin. Sisi lain dari kewirausahaan, setidaknya ada 3 yang harus dimanajemen dengan baik. Yang pertama, wirausaha
pasti akan berhadapan dengan yang namanya resiko. Itu tidak bisa dipungkiri. Usaha apapun itu ya akan berhadapan dengan yang namanya resiko. Ya, baik resiko secara ringan ataupun resiko secara berat. Yang kedua, dia harus bisa memanajemen terkait dengan stres wirausaha. Ya, ketika banyaknya masalah, banyaknya tekanan baik secara internal maupun eksternal, dia harus bisa memanajemennya dengan baik. Yang ketiga, ego wirausaha. Jelas, ego wirausaha itu sangat berbahaya kalau seandainya tidak bisa memanajemen dengan baik. Karena apa? Sekali dia ego terkait dengan wirausahanya ya, sedangkan dia tidak mampu untuk melampaui apa yang menjadi sebuah ekspektasinya atau keinginannya, ini bisa berbahaya bagi usahanya. Memulai atau membeli bisnis melibatkan resiko. Semakin tinggi profit, semakin besar pula resiko yang dihadapi seorang wirausaha. Jelas, pengusaha properti itu berbeda keuntungannya dengan pengusaha martabak ya. Resiko pengusaha properti itu jauh lebih besar dibandingkan resiko pengusaha martabak. Namun resiko ruginya ya itu juga jauh lebih besar. Tapi keuntungannya ya itu juga lebih tinggi pengusaha properti dibandingkan pengusaha martabak biasa. Nah, semakin besar usaha yang digeluti, maka besar pula lah potensi untuk dia mengalami kerugian kalau tidak bisa memanajemen dengan baik. Kecil-kecilnya ya, kalaupun itu adalah sebuah resiko, harus dihadapi dengan baik. Seorang wirausaha cenderung untuk mengevaluasi risiko secara hati-hati. Nah, ada 4 tipe risiko yang dihadapi wirausaha. Yang pertama, risiko apa? Yang pertama adalah risiko secara finansial. Yang kedua adalah risiko karir. Yang ketiga adalah risiko keluarga dan juga masyarakat. Dan yang keempat adalah psikis atau kaitannya dengan batiniah. Batiniah itu adalah psikologi dari wirausaha itu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, resiko finansial. Apa sih resiko finansial itu? Nah, sejumlah uang atau sumber daya akan hilang jika usaha gagal. Oleh karenanya, wirausaha harus memisahkan obligasi pribadi pada obligasi perusahaannya agar terhindar dari resiko kehilangan tabungan, rumah, properti dan salary ya ataupun penghasilan. Nah, ini perlu untuk di manajemen dengan baik terkait dengan resiko finansial sehingga ketika perusahaan kita berada pada ambang kehancuran ya kita sudah mengantisipasi dengan baik. Jangan sampai semua aset kita itu bakalan ikut terjual, ikut menjadi gadaian dan lain sebagainya sehingga kita akan kesulitan di dalam memanajemennya dengan baik. Ini adalah resiko finansial. Yang kedua, ini kaitannya dengan resiko karir, ya. Apakah seorang wirausaha akan dapat menemukan pekerjaan atau kembali ke pekerjaan lamanya jika usaha yang dikelolanya gagal? Hal ini merupakan perhatian utama para pengelola usaha yang telah memiliki organisasi kerja yang aman atau established dengan salary tinggi dan paket benefit yang baik. Nah, resiko karir itu juga akan menjadi dampak ya di dalam berwirausaha. Karena ketika perusahaan bangkrut, kita harus pandai memikirkan bagaimana nasib kita ke depan di dalam mendapatkan pundi-pundi salary atau penghasilan. Nah, selanjutnya ini adalah terkait dengan resiko keluarga ya, family and social risk ya. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan bagi pengusaha ya terkait dengan bisnis. Apa itu? Memulai bisnis menggunakan banyak tenaga dan waktu. Konsekuensinya apa? Komitmen terhadap yang lain terabaikan. Waktu untuk keluarga
istri, suami, anak lebih sedikit dibandingkan waktu bersama usahanya. Teman lama dapat berkurang atau bahkan lenyap secara berlahan-lahan karena kehilangan kebersamaan dengan kita. Nah, ini resiko dan ini harus berani kita ambil dengan baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah resiko psikis atau yang disebut dengan psikologi. Nah, ini kaitannya dengan psikologi seseorang manakala dia berada pada kondisi kehancuran. Nah, resiko terbesar mungkin adalah terhadap kesehatan atau kesejahteraan. Uang dapat bertambah, rumah baru dapat dibangun, suami atau istri, teman dapat selalu beradaptasi, tetapi beberapa wirausaha yang telah menderita tidak dapat segera kembali. Akibat psikologis telah terbukti amat keras terhadap mereka. Ya, banyak para pengusaha-pengusaha itu ya, mereka bahkan bisa sampai menjadi gila manakala dia tidak mampu manajemen terkait dengan resiko secara psikis atau psikologinya itu akan terganggu, kesehatannya akan terganggu ketika usahanya telah sampai bangkrut dan lain sebagainya. Oleh karenanya, memanajemen usaha, poin yang keempat yaitu resiko psikis itu harus sudah menjadi pengetahuan kita, sehingga ketika nanti sampai pada saatnya kita harus menghadapinya, kita harus berani untuk memberikan solusi dengan bijak. Selanjutnya, secara umum, stres adalah fungsi dari perbedaan antara harapan seseorang dengan kemampuannya dalam menemukan permintaan. 4 resiko yang sudah kita bahas di depan secara garis besar itu ditambah dengan interaksi dengan pihak eksternal ataupun sebagai lawan dari perusahaan kita, itu akan memicu yang namanya stres wirausaha. Nah, 4 penyebab stres. Yang pertama, kesendirian. Yang kedua, membenamkan diri dalam bisnis. Yang ketiga, persoalan masyarakat atau people problem. Yang keempat, kebutuhan untuk berprestasi. Nah, pada dealnya ya dengan stres ya, ternyata tidak semua stres itu bersifat negatif loh. Apa saja stres yang bisa kita kelola? Nah, tidak semua stres itu buruk ya. Jika stres dapat dikuasai atau dibatasi, maka dapat meningkatkan personal efisiensi dan kinerja kita. Nah, sekali lagi, jika stres dapat dikuasai atau dibatasi, maka dapat dipastikan itu akan meningkatkan personal efisiensi dan juga kinerja kita sebagai wirausaha. Oleh karenanya, mengelola stres itu adalah bagian penting dalam berwirausaha. Nah, yang terakhir, wirausaha dapat bertempur dengan stres melalui 5 cara. Yang pertama, networking atau jaringan. Yang kedua, meloloskan diri dari semua hal melalui istirahat, kegiatan selingan, pembaharuan diri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berkomunikasi dengan pekerja. Ya, kita mudah untuk berkomunikasi dengan anak buah kita, dengan partner kerja kita, dan lain sebagainya. Yang keempat, menemukan kenyamanan diri di luar perusahaan, melihat perspektif lain selain rutinitas di perusahaan, misalnya pada akhir pekan atau weekend. Nah, ini juga sebagai referensi kita atau gambaran bagaimana kita mengelola usaha. Dan yang terakhir adalah pendelegasian pekerjaan. Manakala kita sudah terlalu jenuh, teramat jenuh dengan pekerjaan kita ataupun pada usaha kita, mungkin ya sesekali boleh kita delegasikan kepada orang lain yang kita percaya, sehingga kita bisa untuk merilekskan waktu kita sejenak untuk kembali berpikir dan kembali merajut dan juga merancang sebuah strategi bagaimana usaha kita tetap akan berjalan dengan baik. Nah, ini mungkin ada beberapa gambaran ya tadi yang sudah kita bahas. Nah, kurang lebihnya itu ini sudah selesai. Nah, kalian boleh terus berkarya, kalian boleh terus belajar
ya. Jadi materi-materi ini adalah materi-materi motivasi bagi kita, sehingga ketika kita nanti terjun menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur, kita sudah siap dengan segala resikonya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian yang sudah menonton. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like dan subscribe. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.